Halo semuanya, masa-masa sekarang adalah masa yang paling ditunggu oleh rekan-rekan atau adik-adik, khususnya yang daftar SATA-PK gelombang 1. Walaupun ini masih tingkat subpanda, tetapi ini juga terkait dengan kelangsungan hidup kalian di seleksi SATA-PK gelombang 1 ini. Dan mudah-mudahan sesuai apa yang kalian inginkan. Setelah kalian dinyatakan lulus di tingkat subpanda, maka kalian akan lanjut nanti ke tingkat pusat mengikuti berbagai macam seleksi. Salah satunya adalah seleksi mental ideologi. Sebegitu pentingnya posisi mental ideologi ini sehingga dia ditempatkan di bawah tes psikologi menjelang kalian selesai, ya. Karena menurut saya apabila kalian gagal dalam tes mental ideologi ini, maka kedepannya apabila kalian mau daftar tentara, menurut saya kalian akan kesulitan ataupun kesusahan, ya. Karena tes mental ideologi kalian gagal di situ dengan gagal di jasmani misalnya, menurut saya itu berbeda, ya. Makanya saran saya buat adik-adik sekalian, kalian harus hati-hati dalam menjawab pertanyaan atau berbagai macam persoalan yang diberikan oleh panitia seleksi, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis. Kalian hati-hati. Di dalam channel ini saya pernah membahas tentang tes mental ideologi, begitu juga tipsnya. Silakan Anda cek di sini. Di dalam video tersebut saya pernah mengatakan bahwa kepandaian kalian di dalam bercerita dan menjawab berbagai macam persoalan adalah hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan kalian di dalam tes mental ideologi tersebut. Makanya menurut saya, saran saya, adik-adik perbanyak membaca tentang wawasan kebangsaan, Undang-Undang 45, begitu juga isu yang terkini yang berkembang di dalam negeri. Itu saran saya. Karena kalau mental ideologi itu tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Selain nanti akan ditanyakan tentang latar belakang kalian dan lain sebagainya. Untuk diketahui adik-adik sekalian, ya, situasi dalam pertanyaan mental ideologi itu situasinya sangat nyaman. Kalian dibuat senyaman mungkin di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Tidak ada kata salah ataupun benar dalam menjawabnya. Akan tetapi menurut saya kalian cuma perlu berhati-hati dalam menjawab. Jangan kalian terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan para panitia. Karena mereka mempunyai berbagai macam cara untuk mempertanyai kalian. Walaupun pertanyaannya sama, kemungkinan caranya berbeda, ya. Intinya jangan terjebak. Salah satu contoh misalnya pertanyaan, ini contoh, ya. Bagaimana misalnya kalau ideologi komunis itu diterapkan di Indonesia? Di luar negeri sana kan contohnya di Rusia, di China, mereka menerapkan ideologi komunis, akan tetapi ekonominya berkembang. Kira-kira gimana pendapat kamu? Itu salah satu contoh pertanyaan, ya. Kalian diberikan pertanyaan seperti itu, kemudian berikan contoh di luar negeri sana, gimana kira-kira diterapkan di Indonesia, ya. Jangan sampai terjebak pertanyaan tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, contoh pertanyaan yang mungkin sampai sekarang masih akan keluar, yaitu tentang motivasi kalian masuk tentara itu apa, ya. Jadi mulai sekarang kalian tata dulu, kalian atur dulu jawaban kalian tentang motivasi ini. Kemungkinan ini pasti akan ada. Jadi motivasi kalian untuk masuk tentara itu seperti apa? Jangan sempat apabila kalian ditanya seperti itu, apa motivasimu masuk tentara? Kemudian kamu menjawab, dulu waktu saya sekolah Pak, saya sering dibully teman saya sering dipukuli. Jadi saya masuk tentara ini ingin menunjukkan kepada mereka, saya ingin membalas apa yang mereka lakukan. Contohnya seperti itu. Ya, siap-siap aja kamu akan gagal. Kenapa? Berarti motivasi kamu masuk tentara itu adalah balas dendam. Itu tidak boleh. Ini salah satu contohnya. Jadi saran saya buat adik-adik sekalian, kalian harus pandai dalam menjawab, jangan terjebak pertanyaan, ya. Kemudian perbanyak pengetahuan kalian tentang wawasan kebangsaan. Persiapkan secara maksimal diri kalian untuk menghadapi tes mental ideologi ini, ya. Kelihatannya sangat sepele, santai dan lain sebagainya, tetapi ini berpengaruh terhadap kelulusan kalian ke depannya, bisa atau enggak menjadi tentara, ya. Makanya saya rekomendasikan kalian lihat salah satu video saya di sini. Kemudian usahakan di dalam pelaksanaan mental ideologi, di dalam kalian menjawab pertanyaan panitia, usahakan posisi duduk kalian tegak, ya kan. Di dalam menjawab jangan tolah-toleh, jangan mungkin sambil main pulpen, jangan mungkin sambil pegang dan lain sebagainya. Santai saja, rileks, tetapi fokus, ya. Hal tersebut walaupun sepele akan tetapi mempengaruhi juga kelulusan kalian. Apabila kalian menjawab dengan sikap yang tegas, singkat, padat, kemudian posisi badan kalian pun meyakinkan, maka saya yakin itu bisa menjadi nilai plus buat kalian, ya. Makanya berlatih dari sekarang. Satu lagi, jangan terlambat pada saat pelaksanaan mental ideologi.
Kenapa? Karena apabila kalian terlambat berarti itu menandakan kalian tidak siap untuk mengikuti seleksi, dan itu bisa menjadi nilai minus. Oke? Demikian informasi sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, semoga sukses. Tetap semangat.